Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita mulai pertemuan hari ini dengan berdoa terlebih dahulu, doa untuk belajar, yaitu apa? Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Ya, mudah-mudahan bisa meningkatkan kepahaman kita di materi hari ini. Ya, karena hari ini kita jadwalnya sampai jam 10 kurang, jadi Ibu akan padatkan materi hari ini yaitu tentang apa? Tentang hubungan antar sudut. Oke, baiklah, Ibu akan share screen dulu materinya. Tolong diperhatikan ya. Gimana? Sudah terlihat share screen Ibu? Belum. Terlihat? Terlihat benar? Belum. Oke, ini Ibu nggak bisa memperjelas suara. Udah, Bu. Tapi suara Ibu terlihat terlihat jelas di kalian? Jelas. Oke. Kalau terlihat terdengar ya, terdengar dengan jelas suara Ibu. Oke. Nah, oke, kita hari ini akan belajar tentang hubungan antar sudut. Nah, materi yang akan kita pelajari hari ini untuk hubungan antar sudut itu ada 3 buah. Ada 3 jenis materi yang akan kita pelajari. Yang pertama, sudut yang saling berpelurus. Kemudian nanti yang kedua adalah sudut yang saling berpenyiku. Dan yang ketiga adalah sudut yang bertolak belakang. Nah, di akhir pembahasan kalian tentunya akan diberikan latihan di buku paket mandiri. Nah, buku yang ini kan seperti biasa buku paket mandiri yang ini. Nah, halaman 143 dan halaman 144 sebanyak 5 nomor. Nah, supaya kalian mengerjakannya dengan benar dan nanti hasilnya sesuai dengan yang diharapkan, bisa melebihi KKM. Nah, perhatikan sekarang ininya penjelasan dari Ibu. Ya. Mulai dari sudut yang saling berpelurus, ya. Oke, perhatikan sudut yang saling berpelurus. Apa yang dimaksud dengan sudut yang saling berpelurus? Sudut yang saling berpelurus adalah sudut yang membentuk sudut lurus yaitu 180 derajat. Nah, jadi kalau kita lihat nih di sini kan gambar yang ini nih, gambar apa? Kan di sini ada sudut AOC, kemudian ada sudut COB. Nah, sudut AOB dinamakan sudut A, sudut COB dinamakan sudut B. Nah, ini keduanya merupakan sudut yang berpelurus. Kenapa disebut sudut yang berpelurus? Karena kalau kita jumlahkan, besar sudut A ditambah besar sudut B, jumlahnya adalah 180 derajat. Nah, seperti itu. Sehingga bisa kita katakan bahwa AOC atau sudut A merupakan pelurus sudut BOC atau sudut B. Atau bisa kita juga katakan sebaliknya, sudut B merupakan pelurus sudut A. Sekarang perhatikan pernyataan Ibu. Diketahui misalnya sudut A-nya 120 derajat. Nah, sudut A-nya 120 derajat. Nih, yang ini 120 derajat. Yang sudut A-nya besarnya 120 derajat. Yang ditanyakan, berapakah pelurus sudut A? Ada yang bisa jawab enggak? Dibuka mikrofonnya. Berapakah besar pelurus sudut A? Jika diketahui sudut A-nya 120 derajat. Ada yang bisa jawab? Kalab, Arkan, Altaf, kemudian Ragdan, Fatih, Evan, Nabil, Rizky, Raka, Daril. Ada yang mencoba jawab?
kalau Ibu mempunyai sudut A besarnya 120 derajat, berapakah besar pelurus sudut A? Ada yang bisa jawab? Dibuka mikrofonnya. Ini pada dengar nggak suara Ibu? Nah, nih, perhatikan. Misal, nih, sudut A ini sama dengan 120 derajat. Yang ditanyakan, berapakah pelurus sudut A? Ada yang bisa jawab? Berapakah pelurusnya? Ada yang mau mencoba jawab? Berapakah pelurus sudut A? Hello? Nah, ini. Seperti yang sudah diketahui berdasarkan definisi bahwa sudut saling berpelurus itu adalah jika jumlahnya 180 derajat. Nih, misal sudut A-nya 120 derajat, berapakah pelurus sudut A? Ih, masa nggak ada yang tahu? Jawab atuh. Gak rame belajar teh. Sok, berapa jawabannya? Dibuka mikrofonnya. Berapakah pelurus sudut A? Mana jawab? Evan berapa Evan? Fatih, Kakpa berapa pelurus sudut A? Raka. Ye. Nabil berapa jawabannya? Ayo, ada yang mau coba jawab berapa jawabannya? Dibuka mikrofonnya. 60 kan, Bu? Iya, betul. Sip. Nah, jadi ini pelurus sudut A, benar. Pelurus sudut A sama dengan 60 derajat dari mana? 180 dikurangi 120 sama dengan 60. Tuh, gampang kan? Seperti itu untuk sudut yang saling berpelurus. Nah, sekarang perhatikan contoh. Contoh soal nomor 1 untuk sudut berpelurus. Nih, kalian udah ngedownload kan itunya, bukan ngedownload, udah baca kan materi yang ada di GCR-nya tentang materi hari ini. Nah, ini kita bahas contoh nomor 1. Apa contoh 1 tentang sudut berpelurus. Di sini diketahui, nih ada gambar seperti ini. Ini diketahui, nih ada sudut ABE. Ini besarnya 38 derajat. Kemudian EBD ini merupakan sudut siku-siku, besarnya 90 derajat. Yang ditanyakan adalah besar sudut DBC, ya. Terus nanti ditanyakan pelurus dari sudut ABE. Nah, itu soalnya. Ya. Pada gambar di atas EB tegak lurus dengan DB. Nah, ini membentuk sudut siku-siku. Dan besar sudut ABE yang ini, nih ABE 38 derajat. Yang ditanyakan besar sudut DBC. Nah, dulu ya. Untuk mencari sudut DBC, nah perlu kalian ketahui bahwa ini seluruhnya membentuk sudut lurus, yaitu sudut yang besarnya 180 derajat. Jadi kalau kita lihat di sini 38 derajat. Nah, berarti kan ini tambahkan, kan ada tiga buah sudut yang terbentuk, ada sudut ABE, kemudian ada sudut EBD, kemudian ada sudut DBC, semuanya dijumlahkan, seluruhnya jumlahnya adalah 180 derajat. Berarti tinggal kita masukkan angkanya, 38 ditambah 90 ditambah sudut DBC sama dengan 180 derajat. Sehingga untuk sudut DBC tinggal kita cari dengan cara besarnya itu adalah 180
dikurangi 38 dikurangi 90. Nanti setelah diselesaikan perhitungannya diperolehlah 52 derajat. Jadi ini 38 ditambah 90 ditambah 52 ini akan menghasilkan 180 derajat. Nah, seperti itu. Paham? Untuk pembahasan yang contoh 1A, insya Allah ya. Kemudian sekarang ditanya, besar pelurus ABE. Nah, di sini ABE 38 derajat. Nah, untuk mencari pelurusnya, bisa langsung kita kita cari dengan cara 180 dikurangi 38 kayak tadi ya yang diterangkan sebelumnya, diperolehlah 142 derajat. Bagaimana? Paham untuk penjelasan contoh 1 sudut berpelurus? Paham. Insya Allah ya, karena kan ini udah dibaca sama kalian ya. Oke, sekarang contoh yang kedua. Nah, contoh yang kedua mah ada variabel x-kan, ya kan? Nah, perhatikan gambar. Diketahui di sini ada dua buah sudut yang terbentuk, yaitu sudut KLN dan NLM. Besar sudut KLN ini 3x ditambah 15. Sedangkan besar sudut NLM adalah 2x ditambah 10. Ya, yang ditanyakan tentukan nilai x. Nanti tentukan nilai KLN. Kemudian yang terakhir adalah tentukan nilai MLN. Nah, ini mah nanti contoh yang di buku, latihan yang di buku, cara pengerjaannya seperti ini. Ya kan? Kalau yang udah baca-baca. Oke, untuk penjelasannya seperti ini. Yang pertama, cari dulu nilai X. Nah, lihat sudutnya, seluruhnya itu adalah 3X tambah 15. Nah, untuk sudut pertama ditambah 2X tambah 10, ini sama dengan 180 derajat. Lihat, yang ada variabel X-nya kita jumlahkan. 3X tambah 2X, ini kita jumlahkan menjadi 5X. Ini ingat lagi pelajaran di semester pertama. Kemudian 15 tambah 10 itu sama dengan 25, sama dengan 180. Sehingga untuk mencari nilai 5x sama dengan 180 dikurangi 25 sama dengan 155. Jadi keduanya dikurangkan oleh 25 ya. Di sini menjadi 0 sehingga menjadi 5x, yang di sini 180 dikurangi 155 menjadi 180 dikurangi 25 sama dengan 155. 5x sama dengan 155 sehingga x-nya adalah menjadi 31. Dari mana 31? 155 dibagi oleh 5. Seperti itu. Paham ya? Mudah-mudahan paham. Nah, sekarang untuk besar, ada yang ingin ditanyakan? Apa udah paham penjelasannya? Tadi yang 155 dari mana, Bu? 155 dari mana? 155 itu kan karena di sini ada 25. Nah, kan di sini ada 5x tambah 25 sama dengan 180. Nah, masing-masing ruas dikurangi oleh 25. Kalau yang di sebelah sini, yang di ruas sebelah kiri, 5x tambah 25 dikurang 25 menjadi 5x. Nah, karena di sini dikurangi 25, maka di sebelah sini juga harus dikurangi 25. Dari 180 dikurangi 25 sama dengan 155. Nah, kan tadi nanya dari mana 155? Dari 180 dikurangi 25. Itu jawabannya. Bagaimana? Paham? Paham, Bu. Oke. Nah, sekarang ditanyakan adalah besar sudut KLN. Nah, dilihat di gambar sudut KLN. Nah, sudut KLN itu adalah 3x ditambah 15. Nah, tinggal kita tuliskan kembali. KLN itu adalah 3x tambah 15. X-nya sudah diketahui 31. Berarti ini 3 kali 31 ditambah 15. Diperoleh nanti 93 ditambah 15 sama dengan 108. Itu untuk sudut yang KLN, yang 3x tambah 15. Tadi jadi tinggal mengganti X-nya dengan 31. Sekarang yang kedua adalah sudut MLN. Nah, untuk sudut MLN ini 2x tambah 10.
Nah, X-nya udah diketahui yaitu 31. Tinggal kita masukkan. 2 kali 31 ditambah 10. Berapa? 62 ditambah 10 sama dengan 72 derajat. Nah, itu untuk penjelasan contoh nomor 2. Bagaimana? Paham tidak? Ya, mudah-mudahan paham ya. Nah, itu untuk penjelasan tentang sudut berpelurus. Penjelasan kedua adalah sudut yang saling berpenyiku. Nah, sesuai dengan namanya berpenyiku. Kalau berpenyiku itu adalah yang membentuk sudut siku-siku. Sudut siku-siku itu besarnya berapa? 90 derajat. Jadi kalau ditanya apa yang dinamakan sudut yang saling berpenyiku, nah bisa kita jawab. Sudut yang saling berpenyiku adalah keadaan di mana dua buah sudut membentuk sudut siku-siku. Nah, ya. Jadi dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku. Nah, terus bisa kita katakan lagi, salah satu sudutnya merupakan penyiku dari sudut yang lainnya. Sama keadaannya seperti yang sudut berpelurus. Nah, lihat perhatikan sekarang. Nih, di gambar terbentuk dua buah sudut. Ada sudut BOC dan ada sudut AOC. BOC besar sudutnya Y dan AOC besar sudutnya X. Nah, perhatikan. Sudut X dan sudut Y ini saling berpelurus karena membentuk sudut 90 derajat. Sudut BOC merupakan penyiku ya, sekarang bukan pelurus. BOC merupakan penyiku dari AOC atau bisa kita katakan X penyiku dari Y. Ya, seperti itu. Jadi intinya yang dinamakan berpenyiku itu adalah yang membentuk sudut siku-siku. Dua buah sudut yang membentuk sudut siku-siku, ya. Oke, perhatikan. Misalnya Ibu punya nih. Oke, contoh dulu ya. Nih, misal ini sudut Y-nya ini 35 derajat. Ya, misal sudut Y-nya ini 35 derajat. Yang ditanyakan berapakah penyiku dari sudut Y? Silakan jawab. Berapa penyiku dari sudut Y? Yang nggak Bandungan, tolong dijawab. 55. Ya, benar. Dari mana 55? 90 dikurangi 35. Sip, benar. Ini benar. Penyiku sudut Y ini besarnya adalah 90 dikurangi 35 sama dengan 55. Nah, begitu. Mudah kan? Oke, sekarang perhatikan ke contoh soal. Tuh, contoh soal pertama. Perhatikan gambar berikut. Nah, di sini ada dua buah sudut yang besarnya 45 derajat dan 3x derajat. Nah, ini jumlahnya adalah karena membentuk sudut yang berpenyiku adalah 90 derajat. Yang diminta adalah tentukan nilai X. Nah, berdasarkan gambar, maka bisa kita selesaikan. Nah, 45 ditambah 3x sama dengan 90. Nah, sehingga 3x menjadi 90 dikurangi 45. Sehingga 3x sama dengan 45. X sama dengan 45 dibagi 3 sama dengan 15 derajat. Paham tidak penjelasan contoh 1? Mudah kan? Itu dapat 3-nya dari mana, Bu? 3 ini kan dari soal. Nih lihat. Ini nih dari gambar. Ini kan di gambar ada 45 dan ada 3x. Jumlahnya 90. Iya, Bu. Ya. Gimana? Benar nggak? Iya, Bu. Ya. Tadi nggak lihat. Dari gambar kan? 3x itu dari gambar. Ini dari gambar nih. Dari soal. Dari soalnya. Paham nggak nomor 2? Insya
Allah. Nah, sekarang contoh kedua. Ini contoh kedua mah ini soalnya berupa pernyataan ya, tidak ada gambarnya. Perhatikan. Jika besar penyiku P sama dengan 4 kali besar sudut P, hitunglah besar sudut P. Nah, berarti kan ini diketahui penyikunya itu adalah 4P ya, 4 kali besar P. Berarti ini sama aja, ini mah kita mengubah dari pernyataan menjadi ke bentuk pernyataan matematika. Nah, dari soal ini berarti kita bisa menyatakan 90 dikurangi P sama dengan 4P. Nah, 90 sama dengan pindahkan ruasnya menjadi 4P ditambah P. 90 sama dengan 5P, sehingga P-nya adalah 90 dibagi 5 sama dengan 18. Nah, untuk penyelesaian seperti ini, kalian kan udah belajar tuh waktu di semester pertama tentang aljabar. Untuk contoh 2, ada yang ditanyakan enggak? Paham kan? Nanti dibuka lagi ya. Intinya tugas hari ini harus dikumpulkan paling lambat pukul 8. Kalau terlambat dari pukul 8 malam, nilainya menjadi 0 secara otomatis. Ya. Oke, kita perhatikan yang bertanyanya nanti di luar jam tidak akan Ibu layani. Hari waktu belajar kalian enggak muncul. Oke, itu tadi pembahasan kedua tentang sudut berpenyiku. Sekarang pembahasan yang ketiga adalah sudut yang saling bertolak belakang. Nih, apa yang dinamakan dengan sudut yang bertolak belakang? Nah, sudut bertolak belakang menyatakan dua buah sudut yang posisinya saling bertolak belakang. Dua buah sudut yang saling bertolak belakang memiliki besar yang sama. Jadi kalau ini mah patukang-tukang, patongong-tonggong kata orang Sunda mah. Jadi ya, nih kalau dilihat diilustrasikan seperti ini nih. Yang bertolak belakang itu nih. Sudut alfa ini bertolak belakang dengan sudut beta. Nih, sudut theta bertolak belakang dengan sudut gamma ya. Alfa dengan beta, theta dengan gamma. Seperti itu, ya. Itu dinamakan sudut yang bertolak belakang. Paham nggak konsep dari sudut yang bertolak belakang? Pokoknya mah saling membelakangi. Ya, kalau di sini nih, sudut alfa ini dengan sudut beta dikatakan bertolak belakang. Karena berdasarkan definisi sudut yang bertolak belakang itu sama besar, maka berdasarkan gambar bisa kita peroleh kesimpulan sudut alfa dengan sudut beta itu besarnya sama. Kemudian kasus yang kedua, sudut theta sama sudut gamma itu saling bertolak belakang sehingga besar sudut theta sama dengan besar sudut gamma. Itu pengertian untuk sudut yang saling bertolak belakang. Nah, sekarang menginjak ke soal. Nah, di gambar lihat ada 3 buah sudut yang bertolak belakang. Ya. Yang diminta adalah menentukan nilai X, Y, dan Z. Oke, kita mulai dulu dari sudut X. Perhatikan mana sudut X. Oh, di sini ternyata letaknya. Bahwa di sini diketahui bahwa 120 sama dengan 2X. Maka nilai X-nya adalah 60. Dari mana 60? Dari 120 dibagi 2. Ya, seperti itu. Kemudian untuk nilai Y, nih perhatikan gambar sudutnya. Diketahui di sini bahwa 42 sama dengan 3Y. Cari nilai Y-nya. Berarti Y-nya adalah 42 dibagi 3 sama dengan 14. Nah, sekarang untuk Z. Mana yang Z? Oh, Z mah ini. 68 sama dengan 5Z tambah 3. Nah, kita selesaikan. 5Z tambah 3 sama dengan 68. 5Z sama dengan 65. Dari mana 65? 65 itu diperoleh dari 68 dikurangi 3. Ya, 5Z sama dengan 65. Sehingga Z-nya adalah 65 dibagi 5 sama dengan 13. Seperti itu penjelasan hari ini. Berikutnya adalah latihan yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Oke, sebelum ditutup, apakah ada yang ingin ditanyakan dari pembahasan Ibu hari ini?
Nanti insya Allah Ibu rekam, nanti rekamannya bisa kalian pelajari kembali. Ada yang ingin ditanyakan? Sok, mana? Kalau tidak ada, alhamdulillah atuh ya. Oke, nah itulah pembahasan Ibu hari ini. Kalau tidak ada yang ditanyakan, Ibu ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Insya Allah nanti rekamannya Ibu akan simpan di Google Drive atau di YouTube. Hello, salam buat kucingnya nanti. Di sini di sekolah banyak kucing. Kalau kamu bawa pulang boleh. Tuh, kalau di kamu mah kucingnya di ini ya, di apa? Diurus, di sekolah mah enggak dikasih makan, kasihan. Jelek-jelek Bu di sekolah mah. Hah? Jelek-jelek Bu. Iya, namanya juga kucing kampung atau di sekolah mah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Jika ada yang ingin bertanya, silakan Jangan nanti. mandang fisik, kan? Kenapa, Algi? Jangan mandang fisik. Bener ya, coba kalau diurus makanya jadi karena rasa kucing nanya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Ibu tunggu pengerjaannya. Yang udah dikerjain mah suka Ibu periksa, suka diperiksa enggak nilai-nilai yang Ibu berikan. Ibu nanya nih yang hadir di sini, kalian itu suka buka-buka lagi enggak tentang tugas yang sudah dikumpulkan, kemudian diperiksa gitu kan, istilahnya masalahnya yang mana, nilainya dikasih berapa. Ini Ibu nanya, suka diperiksa enggak tuh kalau misalnya tugas yang udah dikumpulkan dan udah Ibu periksa? Raka, kenapa kamu belum ngerjain tugas 7.1 sama 7.2? Sementara kan sekarang mah dikasih dudet sama Ibu, jadi kalau misalnya telat itu secara otomatis nilainya bisa berkurang. Ya, jadi lebih hati-hati lagi, lebih ditingkatkan lagi itunya supaya nanti nilai di rapot PAT-nya bagus ya. Jauh di atas KKM ya, jadi benar-benar bagus. Oke, ada yang ditanyakan nggak sebelum Ibu tutup? Bisi kaliannya habis kuota, males didengar suara Ibu yang gitu. Ada yang ditanyakan nggak? Kalau ada yang ditanyakan ya nggak apa-apa lah, nanti sambil jalan ya. Terima kasih atas perhatiannya. Alhamdulillahirobbilalamin. Mudah-mudahan pembahasan hari Ibu bisa memberikan sedikit pencerahan kepada kalian. Sekali lagi ucapkan terima kasih. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Hatur nuhun.